Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat peta topografi berdasarkan data digital elevation model atau DEM. Dalam pembuatan peta topografi berdasarkan digital elevation model ini, yang harus kita pertimbangkan adalah pemilihan sumber datanya. Jadi di digital elevation model itu dikembangkan atau diciptakan oleh banyak sekali sumber, banyak sekali organisasi, seperti mungkin kalau di lokal ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui BIG itu ada DEM nasional, kemudian ada kalau dari luar negeri itu ada banyak, tapi yang paling umum itu yang dikeluarkan oleh USGS, United States Geological Survey, yaitu DEM SRTM, Shuttle Radar Topography Mission, yang umum juga digunakan. Nah, secara koreksi, secara ketepatan, memang tahu saya lebih baik menggunakan DEMNAS, karena koreksi yang diciptakan DEMNAS adalah 5-8 meter. Ya, jika SRTM itu koreksinya sampai 30 meter per pixel. Jadi secara ketepatan, secara detail akan lebih baik kita menggunakan DEMNAS, tapi konsekuensinya tentu saja file yang lebih besar dari DEMNAS itu sendiri. Nah, jadi pertama-tama kita harus memilih data apa yang akan kita gunakan. Nah, sebenarnya data-data ini itu bisa kita unduh di websitenya masing-masing. Seperti kalau kita mau mengunduh SRTM, kita ke USGS Earth Explorer. Nah, ke website ini, namun harus kita membuat akun terlebih dahulu, terus login terlebih dahulu, dan langkahnya sepertinya agak panjang dan beberapa parameter di formulirnya harus diisi. Jadi mungkin kalau teman-teman mau mengisi formulir ini, ada tutorial yang saya temukan di YouTube itu yang membahas bagaimana cara register akun di USGS Earth Explorer ini. Karena mungkin selain DEM, kita juga bisa mendownload banyak citra di sini, seperti Landsat, terus citra-citra yang dikeluarkan USGS lainnya untuk kepentingan remote sensing, tidak hanya untuk membuat peta topografi, tapi ya kita harus register. Atau mungkin nanti di tutorial selanjutnya kita akan membahas bagaimana meregister akun USGS Earth Explorer. Nah, begitupun dengan DEMNAS. Jadi DEMNAS kita bisa mendownload melalui DEM nasional. DEMNAS download aja, coba ketik di Google. Nah, di Geoportal itu kita bisa masuk ke data DEMNAS, dan sama ini juga harus daftar, tapi proses registrasinya setahu saya itu tidak se-complicated registrasi di USGS. Nah, tapi jangan khawatir, karena jika kalian terlalu malas untuk meregister akun ya di masing-masing website, ada beberapa third party website, jadi pihak ketiga yang menyediakan data-data DEMNAS, data-data SRTM yang mereka unduh terlebih dahulu, kemudian mereka unggah di website masing-masing secara pribadi gitu. Seperti yang paling umum ada Lapakjis dan indonesiageospatial.com. Nah, kalau Lapakjis bisa kalian cari sendiri data DEMNAS-nya di pencarian. Nah, tapi kalau di Indonesia Geospasial, saya lebih sering pakai Indonesia Geospasial sih. Nah, kalau kalian nanti pertama kali mendarat di laman Indonesia Geospasial, tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal cari aja data yang ingin kita carikan, data DEM ya, Digital Elevation Model. Kita cari DEM. Nah, jadi enaknya di third party ini kita bisa mendownload langsung per wilayah yang telah dimosaik. Jadi telah dimosaik itu telah dijahit. Nah, kalau kita download di masing-masing website, apalagi DEMNAS, itu DEMNAS telah terkotak-kotakan. Jadi gridnya itu relatif kecil kalau DEMNAS, karena size-nya juga lebih besar kan. Jadi kalau kita ingin membuat peta dalam skala yang luas, itu akan butuh mendownload beberapa peta yang cara synchronizing posisinya juga agak sedikit rumit gitu. Nah, jadi adanya third party yang menyediakan DEMNAS per wilayah ini sangat membantu dalam pembuatan peta topografi. Nah, caranya tinggal download kayak gini saja. Misalkan mau download Jawa Bali, tinggal klik, nanti langsung diarahkan ke Google Drive. Sangat sederhana sekali langkah mengunduh dari Indonesia Geospasial. Begitupun dengan SRTM. Ini bahkan SRTM ada yang seluruh Indonesia, ukurannya 3 GB, langsung download saja.
Nah, ketika kita telah memiliki data Demnas ini, kita langsung saja ke ArcGIS. Nah, setelah masuk ke ArcMap, kita langsung saja bebas ini, pilih template blank map, terus oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menginput data yang kita perlukan. Yang pertama tentu saja data DEM yang telah kita download tadi. Nah, tampilan dari data DEM yang baru di input ke ArcGIS itu kan seperti ini, kurang lebih hitam putih, yang kalau teman-teman bisa lihat itu tingkat kecerahannya menunjukkan elevasi yang dimiliki oleh nilai-nilai piksel dalam raster ini. Jadi semakin cerah, elevasinya semakin tinggi. Yang selanjutnya kita butuhkan adalah poligon atau batas area of interest kita. Jadi wilayah penelitian atau mau pakai izin usaha pertambangan atau izin lain. Yang jelas batas yang akan kita gunakan dalam peta. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Misalnya kalau penelitiannya itu berbasis wilayah ya tidak masalah, tapi kita asumsikan dalam tutorial ini kita memiliki area of interest yang akan digunakan. Setelah import SHP area of interest yang akan kita gunakan, jadi kita akan menggunakan wilayah ini, persegi ini menjadi wilayah penelitian kita. Bisa kita ganti saja warnanya agar memiliki outline saja warna merah. Nah, sekarang kita akan memotong DEM yang luas ini kan jauh banget ya. Kita tidak mungkin memproses seluruh DEM ini menjadi kontur karena akan berat dan akan lama dan tidak kita butuhkan juga sebenarnya topografi seluas ini. Jadi kita akan memotong sesuai kebutuhan kita. Gimana cara kita tahu kebutuhan kita? Ini sebenarnya akan sangat berbeda jika kalian telah terbiasa membuat peta, tapi yang biasa saya gunakan adalah saya terlebih dahulu menggunakan layout sebagai patokan. Ini kan data view ya. Jadi di ArcGIS itu ada data view di kiri bawah dan ada layout view juga. Nah, data view ini untuk meninjau data-data yang kita gunakan dalam pembuatan peta. Nah, jika layout view itu adalah view yang kita gunakan untuk menyusun unsur-unsur dalam peta yang akan kita ekspor juga nanti menjadi PDF, menjadi JPEG dan lain-lain, yang nanti akan kita print menjadi peta fisik juga kita susun di layout view ini. Nah, saya biasanya di layout view ini itu menggunakan template yang memang biasa saya gunakan dengan sebagai layout default saya membuat peta gitu. Nah, bisa kita gunakan ini change layout. Nah, sebagai catatan, tapi teman-teman jika kalian mau membuat layout peta masing-masing dengan kreativitas masing-masing dan preferensi masing-masing itu sah-sah saja, tidak ada. Mungkin ada standarisasi yang dikeluarkan oleh SNI terkait peta ini, tapi yang saya tahu cara kita menyusun layout peta itu disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kreativitas kita. Nah, di sini saya akan menggunakan layout yang biasa saya gunakan. Jika teman-teman ingin menggunakan layout yang saya gunakan juga silahkan bisa diakses di link di deskripsi video ini. Nah, setelah tadi melewati step tadi, kita move down sampai ke nomor 3 layer utamanya dan finish. Nah, akan langsung muncul layout yang biasa saya gunakan. Nah, cara membuat batasan yang akan kita gunakan, kita matiin dulu gridnya ya, soalnya agak mengganggu. Nah, cara membuat batasan yang akan kita proses DEM-nya menjadi kontur, itu yang pertama saya set dulu skala yang ingin kita gunakan itu berapa. Ini kan skala di sini nih, ini 1:500.000, mungkin dengan area of interest sebesar ini kita bisa coba dengan zoom to layer dulu AOI-nya. Nah, setelah di zoom to layer, kita bisa menyesuaikan skala yang ingin kita gunakan, misalkan 100.000, tinggal ketik 100.000 sini. Dan 100.000 segini, apakah menurut kalian cukup atau tidak, itu bebas gimana preferensi kalian, atau mungkin nanti request dari klien atau misalkan regulator yang meminta peta, itu bebas. Sekarang saya ingin menggunakan skala 1:100.000 sebagai panduan saya membuat peta topografi.
Nah, langkah selanjutnya untuk membuat batasan pemrosesan data DEM kita pergi ke katalog. Kalau belum ada, ini bisa dipencet di sini katalog. Nah terus tujuannya kita akan membuat SHP baru untuk memotong DEM sesuai kebutuhan kita. Bebas mau disimpan di mana aja. Sebelumnya kalian bisa membuat folder connection dulu dengan connect to folder. Terus biar gampang kalian langsung connect aja ke folder ke local disk C atau ke D, biar bisa langsung diakses direktorinya di ArcDisk di dalamnya itu seperti ini. Kemudian pergi ke folder yang ingin kalian gunakan sebagai penyimpan Clipper ini. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan folder yang ingin digunakan, tinggal klik kanan pada foldernya, terus new, terus save file. Nah, save file ini itu adalah langkah-langkah membuat save file baru di ArcMap. Nah, kemudian beri nama save filenya, bebas beri nama apa. Tapi karena ini adalah polygon atau SHP untuk mengklip, untuk memotong DEM sesuai kebutuhan kita, jadi saya akan mengasih nama Clipper pada SHP yang akan saya buat ini. Pastikan fitur type-nya itu adalah polygon, karena jika point itu akan membentuk titik-titik, kalau polyline akan membentuk garis. Nah, sedangkan kita butuh polygon atau bidang untuk memotong DEMNAS yang akan kita buat. Nah, edit di sini sesuaikan saja. Nah, karena data yang saya gunakan di sini itu semuanya berkoordinat WGS 1984, tapi karena saya ingin menjanjikan peta ini secara grid dan satuan unit itu UTM, jadi saya akan menggunakan koordinat sistem UTM karena kebetulan wilayah penelitian yang saya sedang kerjakan juga itu berada dalam satu zona, yaitu zona 48 South. Jadi saya pilih saja 48S karena ini di favorit. Jika kalian tidak menemukan UTM, itu kalian bisa ke projected coordinate system, ke UTM, terus paling bawah ada datum WGS 1984. Nah, kalian bisa tentukan dengan wilayah pekerjaan kalian itu ada di atas garis khatulistiwa atau ada di bawah garis khatulistiwa. Nah, jika ada di bawah garis khatulistiwa itu masuk ke Southern Hemisphere. Kalau ada di atas garis khatulistiwa ada di Northern Hemisphere. Di sini nanti 20N, 21N. Nah, karena Jawa Barat ada di bawah garis khatulistiwa, jadi saya gunakan Southern Hemisphere dengan zona 48S. Zona ini bisa dilihat di Google Earth Pro juga, atau mungkin teman-teman bisa mencari cara mengetahui zona di wilayah penelitian kalian, karena tahu saya sangat banyak opsi cara mengetahui zona ini. Nah, kita pilih 48S, oke. Nah, setelah oke itu akan muncul di sini di table of content. Nah, kita akan membuat batasannya atau clippernya. Kita hilangkan dulu fill colornya. Kemudian untuk warnanya bebas. Kita klik kanan di sini, edit feature, start editing. Continue. Nah, akan muncul tools editor. Nah, kita langsung ke create feature. Jika tidak ada create feature itu ada di sini, ada di tools editor, ada di create feature. Nah, pilih yang clipper, jadi pilih SHP yang akan kita edit atau yang akan kita buat. Kemudian pergi ke rectangle, jadi kita bisa memilih construction dari SHP kita itu mau polygon itu bisa kita sesuaikan bentuk dan orientasinya. Kalau rectangle itu akan membentuk persegi. Nah, karena kita butuh clipper berbentuk persegi, jadi kita pilih rectangle. Kita pergi ke ujung frame. Kita pergi ke ujung frame ini, kemudian kita klik satu kali. Nah, setelah itu akan muncul garis dari polygon yang telah kita buat. Nah, kita klik kanan, direction. Kita set directionnya 0 atau 180, bebas. Nah, sehingga akan membentuk persegi sempurna seperti ini. Jadi kita tinggal mengarahkannya ke ujung yang berlawanan dengan titik kita mulai.
yaitu ujung sini, ujung tenggara. Kita tarik sampai ke ujung, klik 1 kali lagi dan pergi ke editor, ke save edit, pergi lagi stop editing. Nah, clipper yang kita buat itu sudah selesai. Nah, untuk mengunci posisi frame ini, karena ini kan bisa digeser-geser ya. Tuh, ini bisa digeser-geser, bisa teman-teman lihat kotak yang tadi kita buat itu ada. Nah, untuk mengunci posisi tadi bisa kita pergi lagi ke AOI, zoom to layer, terus sesuaikan lagi skalanya sesuai dengan apa yang kita gunakan tadi. Nah, setelah itu untuk menguncinya kita bisa bikin bookmarks, jadi create bookmarks. Bisa kita beri nama topografi. Jadi ketika kita tidak sengaja tergeser atau mungkin zoom out skalanya, nah bisa kita tinggal pergi ke bookmark, kemudian klik di topografi, akan kembali ke kondisi semula. Nah, setelah kita membuat pembatas atau poligon yang akan nanti kita gunakan untuk memotong data DEM yang kita gunakan, sekarang kita tinggal mengklip atau memotong DEM sesuai dengan batas yang telah kita buat sebelumnya. Caranya kita pergi ke Windows, terus kita klik Image Analysis. Oh ya, sebelumnya kita harus men-select dulu clipper yang kita gunakan. Caranya kita ke table of contents, terus layar clippernya kita klik kanan, open attribute table, dan kita klik kolom yang pertama yang ini. Nah, sampai berubah warna clippernya menjadi biru toska. Dan tadi kembali ke image analysis. Nah, setelah di image analysis diklik saja file DEM yang kita miliki, kemudian langsung klik ini nih, yang klik full script yang ada icon guntingnya. Nah, setelah diklik tampilannya akan seperti ini. Setelah kita uncheck DEM Jawa bagiannya yang besar, tampilannya akan seperti ini, akan menjadi sebagian DEM yang berada di dalam clipper yang telah kita buat. Jadi nanti yang akan kita proses menjadi kontur adalah sebesar ini saja, jadi tidak akan terlalu berat. Nah, setelah kita memotong atau mengklip atau menseleksi DEM yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita bisa langsung menggenerate atau menghasilkan data kontur dari DEM yang telah kita potong ini. Kita ke ArcToolbox. Mungkin jika tidak ada ArcToolbox di bar kanan ArcGIS kalian, bisa ditemukan di sini di atas. Toolbox. Nah, setelah ke ArcToolbox kita ke 3D Analysis Tools, kemudian ke Raster Surface dan ada kontur. Klik saja 2 kali di kontur, input raster yang telah kita klip, pastikan yang di input agar tidak lama pemrosesannya. Kemudian, nah di sini kita tentukan intervalnya. Nah, di interval itu sebenarnya ada pendekatannya. Interval yang digunakan adalah hasil dari pembagian 2000 terhadap skala. Jadi kita cancel dulu ya. Kita kembali lagi ke bookmarks yang tadi. Nah, karena skala yang kita gunakan saat ini ada 100.000, jadi interval kontur yang ideal adalah skala dibagi 2000. Jadi 100.000 dibagi 2000 kan sama dengan 50. Jadi interval kontur yang ideal untuk peta kita saat ini adalah 50 meter. Nah, kita input lagi, kemudian kontur intervalnya kita bisa masukkan 50 meter. Nah, yang lain itu nggak perlu diisi apa-apa, dibiarkan seadanya saja, kemudian oke. Nah, ikut adalah kontur yang dihasilkan. Nah, ini konturnya. Nah, itu kan kontur minor. Jadi mungkin teman-teman bisa cari sendiri apa pengertian dari kontur minor dan kontur mayor. Namun yang jelas ini kita hanya menghasilkan kontur minor. Untuk menghasilkan kontur mayor, kita lakukan hal yang sama tapi dengan interval kontur yang
berbeda. Jadi kan untuk menghasilkan kontur mayor itu sebenarnya ada beberapa referensi yang bisa digunakan. Ada yang berpendapat bahwa peta topografi itu terdiri dari 3 kontur minor per kontur mayornya. Jadi 3 kontur minor, kontur mayor, 3 kontur minor, kontur mayor, atau ada juga yang 4. Nah, itu sebenarnya disesuaikan saja dengan preferensi kalian. Tapi jika teman-teman ingin 4 kontur minor di antara kontur mayor, tuh caranya dengan mengkalikan 5 interval kontur. Jadi kan tadi kita menggunakan 50 meter, jadi 50 dikali 5 itu 250. Jadi interval kontur mayor kita gunakan 250 meter. Gitu saja. Tinggal oke lagi dan tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai akan ada 2 kontur di sini, ada 2 SHV kontur. Nah, yang ini kontur minor, yang ini kontur mayor. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan saja si tampilan kontur mayor seperti kontur mayor, kontur minor seperti kontur minor. Nah, karena yang banyak akan disesuaikan itu kontur mayor, kita coba sesuaikan dulu kontur mayor. Klik kanan, properties, kemudian di labelsnya pertama centang, label feature ini layer, kemudian label fill-nya pastikan di kontur, kemudian kita ke label style, properties, placement properties. Nah, di positionnya itu pilih on the line dan uncheck yang above, itu supaya nanti keterangan elevasinya ada di tengah-tengah garis kontur. Kemudian oke. Kemudian ke simbol properties, ke edit simbol, kita pergi ke mask dan stylenya pilih hollow supaya ada outline putihnya di keterangan elevasinya. Oke. Nah, kemudian di simbol logi itu kalau kita mengacu ke SNI 6502 penyajian peta rupa bumi Indonesia, kontur mayor itu berwarna oranye, jadi kita pilih oranye saja. Nah, bisa dilihat bahwa ada keterangan elevasi di tengah kontur mayor. Kemudian di kontur minor kita hanya perlu mengganti warna saja ke hitam. Nah, dan kontur dari peta topografi itu telah selesai. Nah, karena AOI-nya itu merupakan salah satu unsur utama, jadi kita pindahkan saja ke paling atas agar terlihat. Sekarang karena pemrosesan data sudah selesai, kita beralih lagi ke layout view dan kita langsung bookmark saja sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Nah, beginilah bentuk akhir dari peta topografi hasil ekstraksi digital elevation model dengan sumber DMNAS dengan elevasi kontur 50 meter karena skala yang kita gunakan adalah 100.000. Nah, setelahnya ini kan belum ada gridnya ya, jadi kita klik saja di frame-nya, kemudian properties. Nah, ini kan sebelumnya kita hapus dulu aja, kan ini belum ada. Nah, pastikan karena tadi balik lagi pemilihan grid di koordinat sistem itu sebenarnya yang saya tahu adalah berdasarkan zona yang masuk ke dalam frame kita, karena saya ini framenya menggunakan karena data-data di frame saya itu masih termasuk ke dalam satu zona UTM, yaitu zona UTM 48S. Jadi saya akan mengganti koordinat sistem ke zona UTM 48S. Nah, maka dari itu grid yang akan saya gunakan adalah measure grid atau grid dengan satuan meter gitu, meter north, meter east. Ini akan berbeda kalau teman-teman menggunakan satuan degree minute second, derajat menit detik, itu teman-teman harus menggunakan graticule. Nah, jadi saat ini kita gunakan measure grid saja. Kita next dulu aja. Nah, kemudian kita pergi ke properties. Kita mulai dari yang paling kiri dulu ke access. Nah, itu ini sebenarnya disesuaikan saja dengan preferensi teman-teman, tapi yang biasa saya gunakan adalah saya menyisakan left dan bottom sebagai konten utamanya, konten gridnya, karena saya tidak ingin ada grid apapun di atas dan di kanan gitu, agar terlihat lebih bersih peta saya.
Nah, kemudian di ini juga sama, top right. Nah, di vertical labelsnya itu right-nya uncheck, hanya di left saja. Nah, kemudian di interval ini sebenarnya kita trial and error aja dan disesuaikan dengan preferensi kita masing-masing. Ini biarkan saja di default 5000 meter intervalnya. Kita coba apply dulu. Nah, dan bisa kita lihat apakah menurut teman-teman ini telah pas dengan interval 5000 meter. Nah, mungkin yang harus dipertimbangkan itu adalah kerapatan gridnya, apakah gridnya terlalu rapat, apa gridnya sudah pas, sudah ideal, dan lain-lain. Nah, menurut saya ini gridnya sudah cocok, sudah ideal. Ada 5 grid di sumbu X dan 6 grid di sumbu Y. Saya pikir itu cukup dan tidak terlalu mengganggu estetika juga. Nah, mungkin jika teman-teman perhatikan di sini ada pergeseran fitur ya, pergeseran data dari kontur-kontur yang kita buat. Nah, sebenarnya ini adalah konsekuensi dari ketidakselarasan koordinat sistem yang kita gunakan. Jadi dari awal pengolahan itu karena tadi saya tidak mengkonversi dulu data kontur, data Demnas ke UTM. Jadi setelah kita selesaikan pengolahan datanya dengan koordinat sistem WGS 1984 dan pada saat akhir kita sajikan dalam bentuk UTM, itu memang akan terjadi distorsi data seperti ini. Dan mungkin jika data yang tersedia itu cukup luas, itu sebenarnya tidak akan jadi masalah besar menurut saya. Jika tingkat toleransi kedetailan data kita besar, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi jika kita menggenerate data sangat pas terhadap frame, itu yang akan jadi masalah karena nanti akan seperti ini. Mungkin kita coba ganti jadi gratikul. Kita lihat ya. Kita tambahkan gratikul. Kita samakan seperti tadi pengaturan gridnya. Dan kita ganti dulu koordinat sistemnya ke WGS sesuai original datanya. Nah, bisa dilihat gridnya terlalu rapat. Sebentar, kita perbesar dulu intervalnya. Ini kan 30 detik. Kita coba tambahkan 30 menit. Apa ini? Oh, terlalu besar ternyata. Kita coba di Nah, kita coba di interval 5 menit. Apply lagi. Oh, masih terlalu besar. Oke, mungkin kita perlu turun ke 1 menit mungkin. Oh, 2 menit. Nah, mungkin seperti ini jika kita menggunakan koordinat sistem WGS dengan grid gratikul atau grid derajat menit detik, dan data yang akan disajikan juga akan bagus gitu, lurus dan sesuai posisi pada saat pengolahan data. Mungkin itu yang harus diperhatikan ketika kita membuat peta apapun, sebenarnya bukan peta topografi saja. Jadi diusahakan koordinat sistem dari data yang kita gunakan dengan akhir penyajian peta itu sama koordinat sistemnya, agar peta yang dihasilkan akan bagus dan detail serta memiliki koreksi yang rendah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua.
Terima kasih atas atensinya sampai akhir video. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.